Gue sama alam, maaf deh, gue nggak bisa tuh pergi ke gunung, danau. Pantai? Pokoknya kayak tempat-tempat yang nggak ada Indomaret nggak bisa gue. SA tuh ibarat mobil udah tua ya, catnya udah ngelupas, lampunya mungkin udah nggak terang, bannya agak kempes, jalan udah berbet gitu, tapi tetap bisa jalan walaupun keadaan kayak gitu. Buat gue nih nggak perlu terang, cukup redup, asal jangan padam. Hello, welcome back to Rewind. Dan hari ini kita kedatangan kalau sebutannya tuh Bapak Ya, legend waduh. hardcore Indonesia. Baru mulai salah. Selamat datang Aceh Street Dancer. Halo, terima kasih. Halo, para pemirsa yang budiman. Gila yang nonton 2.000 orang. Yoi. Mantep nih, kalah lupa sama gua. Hari ini ditonton sama anak IPB. Weh. Lagi pada nonton, halo. IPB bukannya ini ya, Institut Perkebunan Pertanian Bogor. Iya ya? Wow. Ya, tapi ada juga broadcastnya. Oh sekarang ada broadcastnya. Ada Nice. dong, keren kan? Keren. Oke, kita balik lagi ke yang salah tadi, Bapak hardcore Indonesia. Lu beban nggak sih Nggak. punya Hardcore apa? Lo kalau browsing Google yang hardcore yang keluar apa tuh? Iya. Iya, bukan hardcore musik yang keluar rata-rata. Tapi enggak sih, gua nggak masalah sih, bodo amat. Lagian juga gua ngerasa nggak gimana-gimana juga kok. Tapi kalau itu disematkan, ya udah nggak apa-apa. Toh juga buat gua nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Udah. Nggak menjadikan apa-apa juga buat gua. Tetap aja gua begini-begini. Nggak hardcore banget gua di kehidupannya mah. Kenapa gitu? Ya kalau hardcore kan biasanya tough gitu. Lah gua kagak. Oke, sebelum kita bahas hardcore. Jadi kalau di rewind itu kita merewind memori Mas Aca nih hari ini. Ya. Startnya dari, lo inget nggak apa memori pertama dari seorang Fadilah Jaya Mahendra as a human being? Yang gue ingat sebelum sekolah, gue lebih banyak dengerin lagu-lagu yang dalam tanda kutip tidak semestinya. Bukan lagu-lagu Indonesia nasional. Ketika tahun 70-an gitu ya, biasanya kan orang kalau disuruh nyanyi lagunya kan misalkan Halo Bandung, Indonesia Raya, apa-apa. Gue TK tuh waktu tahun 80 kan suruh nyanyi ya. Gue nyanyi lagu pop Indonesia. Apa tuh? Judul lagunya Frustasi, yang nyanyi Kembar Group. Sampai guru gue nanya, kamu tahu nggak frustasi itu apa? Nggak tahu. Lu nyanyi lagu Frustasi Iya. di TK. Iya. Itu yang gue inget. Itu jadi yang kayak, oh kayaknya ini nih memori gue pertama itu Iya, tuh. iya, karena gue inget tuh gue nyanyi di depan kelas. Semua orang juga bingung, teman-teman kelas gue bingung, guru gue juga bingung. Ibaratnya nih, Lu doang yang gak bingung. iya, gue juga nggak tahu ngapain gue nyanyi lagu itu, karena lagu itu yang gue hafal itu doang. Yang lain gue nggak tahu, nggak hafal. Siapa yang ngajarin? Dengerin di kaset tiap hari. Bokap? Paman? Enggak, gue suka lagu itu. Gue juga nggak tahu tuh mulainya. Gue suka lagu itu. Gue nggak punya kakak. Gue anak tunggal. Gue nggak tahu bisa dengerin lagu itu sampai gue milih. Gue suka sama lagu ini. Gue nggak tahu apaan. Tapi itu lagu itu gue dengerin tiap hari. Tapi apa yang ngebuat anak TK suka lagu Frustasi itu? Sama nyokap gue juga nanya. Kamu suka banget ya lagu Frustasi? Iya. Nggak. Kamu harus tahu dulu kira-kira arti frustasi itu apaan. Nggak tahu, gue bilang. Dia juga nyokap gue mencoba menjelaskan. Tuh jelasinnya ke anak TK apaan ya lu. Frustasi adalah suatu perasaan yang kamu ngerasa nggak berguna. Lah gue bilang gitu, apaan ya? Iya. Oke. Kita masih ngomongin masa kecil, tapi gimana sih masa kecil Mas Aca? Bokap adalah angkatan laut. Iya, angkatan laut, betul. Nyokap bekerja di kedutaan Amerika. Iya. Itu kayak ini banget gak sih? Pressure banget gak sih punya kedua orang tua yang kayaknya tuh ini banget lah, apa ya? Disiplin. Disiplin apa diselipin? Disiplin. Nyokap gue tuh pada waktu masih hamil gue, dia udah bilang nih ke bokap gue, nanti anak ini, kan gue tinggal dari dalam ya, saya mau masukin ikut ini
kursus vokal. Jadi dekat rumah gue tuh ada kursus vokal Pranajaya, namanya Bina Vokalia. Bokap gue bilang tidak. Terus mau ngapain kata nyokap gue? Enggak, pokoknya enggak. Jadi nyokap gue tuh udah feeling dari gue dia hamil, mau masukin gue kursus vokal. Mungkin kalau gue beneran nyanyi ya Tulus lah. Putus lah sama gue, tulus mah. Iya. Tapi nggak pernah kejadian berarti? Kursus nyanyi? Enggak. Ya akhirnya gue nyanyi ya apa yang gue mau aja. Akhirnya nyanyiin lagu punk dan hardcore. Gue sebenarnya mau jadi wedding singer. Tapi? Karena gue ngerasa gue tidak terlalu bagus bernyanyi aja. Iya. Ya udah hardcore aja deh. Ya udah gitu aja. Itu juga nyanyi orang kok, bukan gue. Ini kayak gue si orang. Balik lagi, masa kecilnya tuh tapi kayak gimana, kayak bokap tuh, apakah lo deket dengan bokap? Karena setahu gue lo hanya deket sama nyokap. Bokap gue dia kan selalu pulang lebih cepet. Kalau nyokap gue tuh pulang kantor jam 4. Bokap gue tuh mungkin jam 1 atau jam 12 sudah pulang ya. Tapi bokap gue nih sangat sayang nih sama anaknya yang masih kecil. Dia pulang nih, ntar gue kan bapak, jadi gue sama dia ditidurin lagi supaya tidur nih siang. Kan sayang ya, alias gue tidur, dia cabut nongkrong Taman Puring. Iya. Ditinggal gue sendirian. Jadi mobil didorong sama dia. Biar gak kedengeran. Iya, jadi didorong. Terus gue bangun, udah gak ada. Sendiri lu di rumah berarti? Bokap gue pernah cerita gini lagi. Jadi pernah tuh bapak dorong mobil sampai ujung kan nyala ya. Terus kamu keluar rumah nangis, bapak. Lah dia cerita seneng malah. Hiburan ya buat. Terus? Ya, gak apa-apa buat gue. Ya udah aja. Tapi berarti lu gak deket sama bokap dari kecil? Iya. Tapi sayang banget gue. Tapi bukan berarti gue yang bapak enggak. Mungkin gue malah sering gitu ke teman-teman gue. Karena kan begitu ke nyokap gue nggak sempet lama. Ke bokap gue nggak kayak gitu. Tipikal bokap-bokap Asia atau Indonesia gak sih? Iya ya? Emang iya ya? Bokap gue sih gitu sih. Emang iya? Iya. Wah gue sih jangan sampai deh jadi bokap kayak gitu. Nggak mau gue. Gue maunya main terus sama anak gue. Kalau nanti gue punya anak ya, gue mau main terus sama dia. Karena buat gue itu nggak tergantikan tuh momen itu. Mau sampai SMA mau gue ajak main pokoknya. Tapi lu punya sosok yang menggantikan bokap lu nggak? Good question nih. Yang menggantikan bokap ya? Waduh, bawa bapak berarti ya? Ibu-ibu nggak boleh? Tapi bisa juga. Bisa juga kan? Iya. Iya bisa dong. juga. Iya kan? Iya. Berarti nyokap gue. Dia akhirnya menjadi role-nya double nih, iya. Jadi bokap gue iya, dari nyokap gue iya. Iya. Jadi nyokap gue tuh kayaknya dia sendiri tuh yang buat gue, wow, mantep loh gitu. Iya. By the way, gue juga sama sih. Kayak nyokap gue yang gue rasa tuh menjadi sosok. Jadi gue nggak butuh sosok bokap karena ada di nyokap gue. Enggak, gue sih nggak ngomong gitu ya. Gue nggak ngomong gitu. Okay. Gue sih perlu sosok bokap gue, iya. Bokap gue umur sekarang berapa ya? 79. 79. Kemarin WA gue nih, tau nggak? Woi, jangan macem-macem, gini. Kenapa sih? Gue bilang. Kok tiba-tiba WA gue jangan macem-macem, itu yang bener. Pak, kenapa Pak? Ini bola nih. Jadi nonton final Indonesia sama Vietnam. Tapi WA gue ngaco banget. Iya, jangan macem-macem, maksudnya pemain nih mungkin. Kan adu penalti. Iya, tapi kenapa chat ke lu? Makanya gue sih yang diomelin. Kalau bokap gue kayak chat-chatnya tuh isinya apa kabar? Oh. Baik. Udah kan? Iya. Bokap gue dia aktif nih kalau handphone. Dia TikTok banget orangnya. 79 tahun aktif TikTok itu ngapain ya? Nggak punya akun sih. Dia seneng aja denger musiknya yang nenek gitu. Tapi buat gue sih apa aja yang menyenangkan buat lo gue suka. Ya karena kan gue mungkin tidak di sana untuk menyenangkan dia. Biarin aja gitu. Jadi gue nggak protes. Tapi ketika gue datang kita bisa ngobrol atau apa. Ngobrolin apa tuh biasanya? Bokap gue cuaca ya? Bokap gue tuh wah sebenarnya dia adalah orang yang paling nggak tahu, obrolan serius banget. Tapi kalau gue bilang Pak obrolan makanan aja, ntar misalkan ngobrolin makanan ya, oh iya tuh ada sate kambing enak. Iya sate kambing tahun 50 udah nggak ada yang jualan Pak, tolong dong. Apa memorinya
berhenti di beberapa tahun? Enggak juga Enggak sih, juga tapi ya? kalau gue sepakat sih kalau makanan, gue misalkan ditanya ya, gue akan jawab, iya dulu ada bakso enak nih di sini. Karena emang bukan ternyata sih, proven, udah terbukti kalau makanan yang zaman dulu emang enak banget. Nggak, mungkin sekarang bisa enak tapi nggak seenak zaman itu. Seperti itu. Jadi gue sepakat kalau itu. Oke. Berarti tapi kalau makanan lu diperkenalkannya sama nyokap? Iya, nyokap, oke. Nyokap tuh mengenalkan makanan-makanan yang ibaratnya internasional dan yang lain. Nah, bokap gue tuh mengenalkan makanan soto. Iya, Ayam. dia khusus nih dia nih soto ayam, soto Madura, soto Sulu. Spesialis soto ya, Bang? Spesialis bokap gue total soto dia. Pokoknya makanan yang diperkenalkan bokap gue nih satu soto, kedua gado-gado, dan ketiga nih toge goreng. Oh. Tuh dia. Selalu toge goreng, pokoknya toge goreng kalau bisa tiap hari toge goreng dia mau tuh. Bisa dia makan toge goreng tiap hari. Nah kalau nyokap lu kayaknya nggak tahu sih, gue ngebayangin tuh sosok yang tadi bisa jadi sosok bokap juga, kayak wawasannya tuh luas. Iya. Bener nggak gue? Bener tuh. Bener. Sedekat apa sih lu sama nyokap? Wah, deket banget gue sama nyokap ya. Contohnya gue misalkan Sabtu dia libur ya, misalkan gue sekolah, gue pengen pulang atau bolos supaya bisa pergi sama dia. Cuek tuh gue kayak gitu, bodo amat. Apalagi gue ngerasa gue seneng kalau pergi sama dia, pasti makan soalnya. Atau gue bisa bilang karena nyokap gue tuh seneng pergi naik bajai, suka gue gitu. Terus ngajarin gue naik bis, ngajarin kemana. Jadi nyokap gue kalau dibilang wawasannya luas, iya bener ya. Kalau gue juga baru nggak nih, barang-barang nyokap gue nih, oke, merek gitu ya. Masa nih dia kacamatanya Cartier. Lah kalau zaman dulu kan nggak ada internet ya, tahu dari mana ya? Terus misalkan beli tas YSL, kan aneh ya. Zaman kan ngomongin tahun 80-an, kan nggak ada internet, nggak ada. Kalaupun ada majalah mungkin juga informasinya terlambat. Tapi kok dia bisa tahu ya? Apa mungkin karena dia kerja di kedutaan Amerika, dia banyak ngobrol. Oh yang ini yang itu. Tapi mungkin ya canggih. Tapi kan dia berasal dari kota ketiga, dari Madiun loh dia, bukan dari Jakarta. Tapi bisa kayak gitu, mantep deh berarti. Tapi kalau memori yang paling lo inget tentang nyokap? Almarhum nyokap. Ya, dia pintar masak. Dia selalu bilang nih, Ca, kalau roti itu enaknya pakai Nutella. Itu enak banget dia bilang. Terus kan gue mikir Nutella ya. Wow. Sedangkan Nutella kan zaman dulu sih murah tuh. Dan susah banget belinya tuh. Jadi begitu ada juga. Nah, kata nyokap gini, kamu juga gitu sih. Kalau giliran ada langsung habis. Ya gimana ya? Jadi ngolesnya jangan tebel-tebel, tipis-tipis. Salah lagi gue bilang. Nggak boleh tebel-tebel. Tipis-tipis. Dia nyokap gue tuh ngajarin banyak makan. Terus mau pergi kemana, kamu naik kereta. Gue tuh tahun 8, ini aneh juga sih. Tahun 84 ya. Gue ber-8 tahun, 85, 9 tahun. Gue ke Surabaya sendiri naik kereta. Buat nyamperin? Jadi ada kakaknya nyokap gue tuh di Surabaya tinggalnya. Waktu itu kan kereta ini jauh banget sama kereta sekarang. Duduk. Yang ada ayam itu katanya. Iya bener. Duduknya juga rame-rame nih. Iya, gue kecil banget. Gue sendirian ke Surabaya. Terus nyampe di stasiun, gue celingukan, mana yang jemput gue nih? Katanya gue dijemput. Jadi gue dibilang, misalkan kamu nanti turun di stasiun Gubeng, nanti Mbak Tiara jemput kamu. Lah gue iya aja ya. Gue turun kok nggak ada orang ya. Udah gue langsung naik beca ke rumah si bude gue. Alamatnya? Gue bilang alamatnya ini. Sampai di sana 15 menit yang jemput gue itu datang. Dimarahin lah sama si bude gue ini, itu kan anaknya. Kamu gimana sih anaknya itu udah nyampe tuh, nggak kelihatan malah. Gue udah nggak sabar. Soalnya lo tau kenapa gue ke Surabaya dulu itu senang banget. Dulu di Surabaya itu arcade-nya alias dingdong dan permainan mesinnya itu lebih mantep. Udah ada yang pakai senapan. Jadi gue seneng kesana. Bom kar udah ada. Jadi gue nabung misalkan duit lebaran apa gue ke Surabaya buat main itu dan buat makan. Di Surabaya. Iya. Dengan Iya, itu yang gue kejar banget.
Iya, kayaknya hidup lu tuh berseputar makan, Iya, traveling, iya. olahraga juga. Gue pikir lu mau ngomong apa? Sport. Tuh. Iya. Oke, tapi Iya. tadi belum terjawab. Memori paling lo inget tentang nyokap? Ya itu, gue pertama kali bukan ditugaskan, tapi nyokap gue tuh pernah ngasih hadiah ke gue tiket ke luar negeri. Makanya sampai sekarang nih, gue kalau ditanya, lo ulang tahun nih, lo mau kado apa? Gue selalu bilang, beliin gue tiket aja. Buat hampir 90% orang yang gue mintain itu bilangnya, lo aneh banget sih, jangan tiket dong, gue mau beliin lo barang. Lah, gue maunya tiket, emang kenapa sih? Gue bilang, karena itu memori yang buat gue, iya ya gue harus bisa ke luar negeri beli tiket. Emang bedanya apa sih? Emang beda ya kalau minta beli barang sama tiket? Beda? Beda. Karena itu sesuatu ada bentuknya gitu. Kalau tiket tuh kayak tiket doang, nggak juga sih. Itu pengalaman sih. Kalau mau ngasih hadiah nih ke orang, itu lo mau ngasih hadiah berdasarkan yang lo mau apa Oh orang? iya, harusnya kan apa yang orang. Iya, yang mau kan? Iya. Ya ini sih kalau gue ya Iya. ditanya misalkan lo mau apa? Ya udah beliin gue kaos band misalnya gitu. Wah susah nggak ada ininya. Gimana ya? Ya udah beli tiket aja deh. Sama aja. Kalau enggak gue beliin lo barang. Terus kalau barang gue nggak suka gimana? Akhirnya itu kepuasan di lo aja. Iya, Tapi ya sah-sah aja sih namanya dikasih. Tapi gue sering berantem sih gara-gara itu. Karena barangnya nggak gue pakai. Karena gue nggak suka. Balik ke tiket itu. Jadi lu kapan dah dihadiahin sama nyokap? Ke Singapura sendirian. Umur? 18 tahun sendirian. Nggak tahu apa-apaan. Tahun 94 ke Singapura. Nggak ada maps. Wow. Nggak ada handphone. Wah sih ada banget. Pager aja belum lahir. Demi apa? 94. Terus lu- Ada 94 nih. Cuman ya, lu tahu pager nggak apa? Tahu. Nah, yaudah. Ya. Yang kecil. Iya. Terus nanti tapi lu harus Iya, dihubungin iya, ke call center iya, gitu bener, ya? Iya. Nah. Nggak ada Ini apa-apaan. ada yang tahu nggak sih pager? Nggak, ini sih generasi nggak ada udah pasti. Maaf ya. Maaf ya. Oke. Jadi waktu itu si device itu nggak ada apa-apaan, cuma ada telepon rumah doang. Lah itu masih zamannya lo baca koran itu penting. Nah, biar lu tahu. Iya, ada apa, nih Apa tadi ini malam? di Iya. dunia ini? Iya, ada apa nih besok? Nggak tahu Iya, juga. iya. Iya, itu koran tuh. Terus di sana waktu itu kan, kalau zaman sekarang kan, lo pergi kemana, makan apa ya, tinggal lo cari Iya. infonya. Lah dulu kan enggak. Gue sih dulu cuma ngeliat mana yang rame ya. Iya. Terus lu ngapain aja di Singapura berapa hari? Mas aja. 5 harian kalau nggak salah. Gue jalan-jalan tapi jalan-jalan. Gue inget nih, gue ke Bird Park satu kali, terus gue ngerasa ngapain ngeliat burung kayak gini sih. Gue lebih seneng. Gue tuh orangnya suka banget keramaian soalnya. Akhirnya gue nongkrong hampir tiap hari, either di Orchard atau di MRT station di bawah. Jadi gue seneng liat orang sibuk gitu jalan-jalan, pulang kantor. Kalau di Orchard kan orang lalu lalang ya. Iya. Ya gue suka aja ngeliat keramaian kayak gitu. Gue sama alam, maaf deh, gue nggak bisa tuh pergi ke gunung, danau. Pantai? Pokoknya kayak tempat-tempat yang nggak ada Indomaret nggak bisa gue. Nggak bisa gue. Iya maaf lah. Oh gitu. Iya, gue alam nggak bisa gue. Bosen. Urban banget berarti lu ya? Gue city boy gue. Total urban gue. Oke. Lo ngajak gue ke kota yang paling rame sekalian. Makanya gue suka banget ke Bangkok, ke Kuala Lumpur. India kali ya? Enggak juga. Enggak segitunya. Enggak, kalau India maaf Oke, ya. Ya. Nggak bisa gue. Ngapain aja lu di Singapura? Selain makan yang tadi. Beli kaos band. Oh, Itu berarti dikasih sama nyokap lo? iya dikasih duit nih. Ya udah gue beliin kaos band semuanya. Tuh kalau masih ada bawa 10 juta tuh harganya tuh. Oh udah pada gak ada mas? Udah pernah nggak ada. Kalau ada gila sih. Kemana mas? Nggak tahu, ada yang udah gue kasih orang. Oh. Salah satu orang yang gue kasih Aat tuh di Korea. Iya. Nyokap berpulang di tahun 98, 27 Juli. Ya di 98. Apa rasanya pada saat itu lo kehilangan sosok yang tadi, bahkan double Ya. nyokap dan bokap tuh di sosok nyokap lo? Rasanya kalau dibilang shock banget gue. Momen nggak percaya tuh sampai 2 tahun kayaknya gue nggak punya nyokap lagi. Walaupun pada satunya bokapku menikah lagi ya. Cuman gue kayaknya, kok gue nggak ada nyokap lagi ya. Jadi kayak bingung gue mau ngapain. Pulang ke rumah males. Akhirnya gue banyak nongkrong di rumah teman.
gitu, mau mabok nggak doyan. jadi ya udah ngeliatin aja. Jadi gue ngapain ya? Akhirnya gue banyak mencari kegiatan-kegiatan yang main jet ski sering banget gue. Iya beneran. Atau lu masuk ke alam? Ya, main jet ski kan udah setengah jam beres. Okay. Kan mahal cewek. Kalau murah mungkin bisa 2 jam gue. Main jet ski, main bowling lah, main biliar lah, ngapain aja. Terus kalau jalan-jalan misalkan ke puncak, kalau zaman dulu nih main gitar udah seneng banget kali. Ke puncak sama teman-teman gue rame-rame, udah gitu aja. Nggak ngapa-ngapain. Tapi sebelum nyokap berpulang ada satu permintaan dia yang nggak lu wujudkan? Enggak sih. Kalau dibilang gue tidak mewujudkan keinginan nyokap gue, enggak. Justru itu menurut gue ada satu permintaan nyokap yang gue ikutin gitu, gue turutin, dan akhirnya itu menjadi buat gue itu menjadi satu keputusan yang paling gue banggakan dan paling bahagia sampai sekarang. Karena mungkin kalau pada saat itu gue nggak ikutin gitu ya nyokap mau gitu, mungkin bisa saking depresi, mungkin entah gue bunuh diri atau apa. Bisa diceritain Mas Aca? 98 itu sebelum meninggal ya, itu nyokap gue ngomong, Ca, kita ini yuk pergi haji bertiga, ibu, bapak, kamu, dibilang. Ya gue bilang waktu itu, bapak sama ibu aja deh berdua, aku masih belum siap nih. Gue inget tuh nyokap gue jawabnya gini doang, bukan siap atau enggak, kapan juga nggak siap-siap, udah ikut aja, anggap aja kamu temenin ibu, jagain ibu aja, jalan-jalan. Akhirnya gue ikut nih, pergi haji tuh. Selama di sana ya benar, gue jagain nyokap gue aja. Sampai hari terakhir tuh dia tawaf nggak bisa jalan, nggak bisa, akhirnya dia maunya tawaf paling atas, dan paling atas sepi ya, cuma kan lebih jauh, jadi harus pakai kursi roda. Gue dorong, dia seneng banget. Itu pulang di bulan Maret atau April, nyokap gue banyak mengerjakan hal-hal yang di luar kebiasaan, yang buat gue nih kok dibilang aneh itu baru ketahuan setelah dia nggak ada ya. Maret pulang, ya Juli meninggal, nggak pakai sakit. Kebiasaan apa aja? Ya itu ngajak, nelponin orang-orang, pakai telepon rumah, teleponin orang-orang. Nyokap gue tuh anti gosip. Ngobrol berarti. Ngobrol. Dia nggak pernah gosip, nggak pernah ngobrol maksudnya gitu. Cuma ngobrol aja. Terus misalkan, Alia lagi ngapain? Kesini dong. Nanti datang tuh ponakan-ponakan dia. Ntar dikasih coklat semuanya. Ntar diajak ke mall. Gue lupa zaman itu mall yang udah ada apa ya? Blok M Plaza kali ya. Iya, terus ngapain bu? Jalan-jalan aja. Entah dia makan, entah dia kemana. Pokoknya tiap hari tuh pasti ada ponakan-ponakannya dia atau sepupu-sepupu gue datang, diajak jalan-jalan sama dia. Terus pokoknya dia seneng aja, hidupnya tuh ngerasa ya udah nggak apa-apa. Terus gue bingung ya, abis dia meninggal tuh barang-barang nyokap gue kemana ya? Terus Kan gue dikasih. kasih siapa? Yang tadi itu yang lu cerita? Nggak tahu, mungkin juga sama bokap gue dikasih, gue nggak tahu. Soalnya ada barang-barang yang gue pengen ketemu sih, pengen lihat aja gitu. Kayak barang-barang yang dia pakai gitu. Gue masih inget ya itu si kacamata itu. Canggih lagi pada saat itu dia pakai Cartier tuh udah mantep sih buat gue. Dan nyokap lu juga pernah mimpi? Ya. Masuk ke dalam mimpi? Iya. Itu nyokap gue cuman bilang itu, kalau kamu sama bapak masih kayak gini aja, maksudnya masih nggak baik nih hubungannya, ibu sedih, dia bilang gitu. Ya udah, dari situ gue janji, ya udah deh, gue yang ibaratnya terserah deh bokap gue mau kayak gimana, gue sebisa mungkin gue akan ini pokoknya gue iya aja deh gitu. Ya jadi gue janjinya itu aja sama nyokap. Apa ya, kalau dibilang suka kangen, wah hampir kangen mulu kali gue. Karena nyokap gue kalau dibilang orang yang kalau ditanya ke yang lain temennya gitu, sweet banget emang. Sweet banget nyokap gue. Dia bentuk orang dulu dari desa gitu ya, tapi mantap gitu orangnya. Iya, masak jago, bahasa Inggris mantep, barang-barang juga nyampe. Iya, mantep banget beneran. Canggih nyokap gue tuh beneran. Cara sembuhnya dari kehilangan nyokap?
nggak bisa sih menurut gue. Tapi cara semuanya adalah mengikhlaskan sih gue rasa. Kalau lo sudah mengikhlaskan berarti lo sudah bisa. Harusnya gitu ya. Kalau lo belum ikhlas, ya lo masih ada di situ, dan buat gue itu juga ngeberatin lo dan dia juga. Jadi buat gue ikhlasin aja, doain aja. Walaupun gue juga gak gimana-gimana, tetap aja doain. Iya, gue kalau dibilang gue pengen ketemu ibu, pengen. Gue kalau pengen kangen banget, ya paling entah itu gue tulis di Instagram gue atau Facebook gue, kangen sama ibu. Ya, atau gue liat foto-fotonya dia. Ya. Nah, makanya ada tato nyokap lo juga. Ya. Ini tato yang di luar yang pertama kali ada tuh ini sebenarnya. Tadi itu di dalam semua. Terus waktu gue nato ini nih gue bilang ke bokap, nah, Pak, aku mau buat tato ibu nih. Tapi gue nggak bilang di mana dan gue nggak bilang seberapa. Jadi pas aku pulang udah jadi. Kata bokap gini, dia kaget sih segede gini dan bokap gue cuma ngomong gini, mirip juga ya. Iya ya, gue ya udah, gue seneng itu aja. Ya nyokap gue semoga baik-baik ya Bu. Amin. Amin. Apakah salah satu yang menyelamatkan Aca dalam musik hardcore? Ya bisa dibilang ya. Kalau gue sih sempat terlintas tuh kayak bunuh diri gitu ya. Dulu, maksudnya ngapain ya? Tapi gue mikir ya, kayak kalau gue bunuh diri, wah, gue punya band yang buat gue gara-gara band, dari gara-gara musik ini, gara-gara hardcore pun, gue ketemu orang yang lain, ketemu orang banyak. Gue sampai ada di tempat-tempat yang gue nggak kepikiran sebelumnya. Gue bisa dapat pengalaman yang banyak banget. Akhirnya itu yang bikin gue kayak enggak deh, gue ada yang harus gue kerjain nih kayaknya. Gue sempat mikir untuk yang gue udahannya deh. Tapi sebenarnya bukan, gue mikirnya kalau gue bunuh diri nggak jadi tuh gara-garanya tuh, tak kalau gue bunuh diri di rumah gitu ya. Kalau darah belepetan bersih susah. Gue kasihan gitu yang ini gimana sih orang. Untuk yang nggak ada bekasnya, gue sampai mikir ngapain ya, gimana gitu. Kalau misalkan gue lompat, kalau mati, kalau kagak patah-patah doang. Sakit badan gue, nggak jadi, diketawain lagi, goblok kan gitu. Nggak jadi deh gue, enggak deh. Nah itu yang gue sakit, harusnya gue meninggal. Kalau secara matematis dan logika harusnya gue meninggal. Penjelasan terbaik adalah kenapa gue nggak meninggal adalah itu yang namanya mukjizat. Itu kehendak Tuhan aja. Kalau Tuhan berkehendak lu iya lah, maka akan iya. Itu aja jawabannya. Kalau lu bisa sembuh rahasianya apa? Ya udah tuh rahasia Tuhan udah buat gue. Gak bisa dijawab lagi udah. Gue tidak melakukan apa-apa, dibilang misalkan mungkin karena lu tidak merokok, tidak minum, tidak ya ketika gue sakit nih, sebelah gue anak umur 17 tahun, 18 lah, atlet tenis, stroke juga, meninggal tuh 2 hari. Lebih sehat dia hidupnya. Game over juga. Ya udah itu udah emang udah begitu. Dan lo tahu ketika gue sakit, gue kan masuk ICU ya, terus diangkat ke atas kan, dipindahin ke atas kan. Itu sama seperti nyokap gue. Tempat yang sama? Iya. Rumah sakit Pertamina? Iya, ruangan yang sama, tempat tidurnya sama. Oh, fuck. Iya. Oke, terus? Jadi kayaknya gue yakin mungkin pada saat itu ada nyokapku tuh. Jadi waktu itu ada teman gue lah ya, yang inilah ibaratnya seperti Citra Prima lah ibaratnya. Dia bilang, Mas, waktu lu di ini nih gue Tamina itu yang datang, oke gue tau lah ya orang sekarang nih teman-teman. Tapi ada orang yang berpakaian zaman dulu, dia bilang. Ada yang pakai kain, ada yang pakai baju zaman dulu. Tapi gue nggak tahu. Lu nggak lihat? Ya enggak. Siapa tahu? Enggak. Tapi gue mimpi ada ketemu orang-orang yang udah nggak ada. Tapi juga itu kayaknya ada yang gue ketahu sama udah angkatan-angkatan di atas gue. Udah beda gitu bentuknya. Oke. Buat yang nggak tahu, Mas Aca pernah mengalami stroke. Iya. Koma selama 2 minggu di rumah sakit. Yes, betul. Dan gue sebenarnya pengen bahas ke hardcore-nya dulu nih, baru ke sana. Boleh nggak? Ya, boleh. Aku nggak kemana-mana kok. Aja. Lu kan sebenarnya suka banget sama Britpop, maksudnya musik di luar hardcore juga. Tapi apa yang membuat lo akhirnya oke lah gue ngeband dengan hardcore aja lah, maksudnya kayaknya ini lebih attitude yang lebih gue banget dah.
Kalau waktu itu kan ceritanya kan 96 ya. Awal-awal 96 atau akhir 95. Itu gue nongkrong nih ceritanya. Kebetulan yang gue nongkrong ini pada bikin band hardcore. Jadi kan gue akhirnya bikin. Kalau gue bilang kita buat Utali Kumahua yuk, udah bingung pasti nggak ada yang mau. Ya udah akhirnya kita buat hardcore. Itu nongkrong rame-rame, ibaratnya salah satu nongkrong tuh yang bikin band hardcore itu Kubil di Upstairs. Itu dia punya band hardcore dulu. Wow. Iya. Tapi scene hardcore dulu tuh kayak gimana sih bentukannya, terus kayak tempatnya, kayak visualize the scene. Waktu itu kita nongkrong di depan Hanamasa Bulungan. Tahu gak? Blok M. Iya. Kan ada Aquarius udah nggak ada ya. Ada satu restoran namanya Hanamasa. Itu kayak masih ada nggak sih kalau Hanamasa? Hanamasa harusnya masih ada. Itu di depan Hanamasa, seberangnya itu ada Aquarius dulu, toko kaset. Ya. Kita nongkrong di depan Hanamasa tuh. Duduknya di bawah aja. Nongkrong di situ. Mabok. Ya mabok-mabok. Yang enggak, yang godain cewek. Kalau gua makan gultik. Gultik masih waktu itu harganya 250 perak. Wow. Oke, sekarang udah 15.000. Lebih. Ya gua emang sekecil itu dari dulu? Iya, segitu aja. Terus waktu pada saat itu kan, waduh udah pada punya band. Ya jadi kan seperti peer pressure ya, tekanan kelompok. Gue nongkrong nggak ngambil, cupu banget gue. Nonton acara mulu, tapi nggak pernah gimana-gimana. Akhirnya carilah orang-orang yang belum punya band. Kalau zaman dulu sih, kalau zaman sekarang kan mau bikin band, wah tinggal lihat misalkan Instagram, wah dia dengerinnya apa nih, wah udah langsung aja. Kalau zaman dulu tuh, lo cuma tahu misalkan, ini ada nih teman gue nih, namanya si Adi. Ini nomor teleponnya, nomor telepon rumah kan. Lu telepon rumah? Ya, halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Adi dari Aca, temennya. Panggil, nanti ngobrol. Halo, Adi, ini gue Aca. Itu nggak pakai nanya, lu musik lu apa? Enggak. Lu kira-kira punya band nggak? Enggak. Bisa main gitar? Iya, yaudah. Bikin band yuk. Langsung ketemu di studio. Bawain apa? Bawain ini. Dengerin dulu gue. Nggak pakai nanya referensi lu apa, musik lu apa, dengerin. Enggak, udah pokoknya lu main band sama gue. Simple itu aja, nggak pakai muluk-muluk. Ntar ada acara ikut seleksi. Jadi kalau zaman dulu tuh ikut seleksi, lo bayar, nanti lo main, dilihat nih ceritanya ada yang nilai lo. Juri gitu? Iya. Oh, lu ini band boleh nih mainnya bagus, boleh lolos. Kalau enggak ya band lu jelek ya lu nggak ikut main berarti. Oke. Gigs kan? Iya. Di gigs gitu. Iya. Jadi nggak cuman lo bayar dan kalau zaman sekarang regis ya? Kagak. Kalau zaman dulu sih lo harus seleksi. Jurinya siapa mas? Maksudnya orang-orang yang ya kadang-kadang mungkin ada orang yang lebih tua sih biasanya. Ya, ya dia ngeliatin, oh ini oke, oh ini enggak, ya udah gitu aja. Kalau zaman dulu sih sesimpel itu aja. Terus main kita. Terus yang gue bingung ya, zaman dulu tuh acara jam 10 pagi udah mulai. Kita berangkat 10 pagi? Iya. Acara tuh? Iya. Karena kan abis isya udah harus pulang kalau zaman dulu. Oh iya. Makanya lagu Kamu Harus Pulang slang. Nah itu. Iya bener, nggak bisa lo harus pulang. Emang jam sekarang, jam 10 malam baru keluar. Itu era Pak Harto ya? Iya banget. Iya banget. Oh tapi sebenarnya di era itu kayak musik bebas segala macam. Bebas. Cuman waktunya aja yang. Iya. Sebenarnya itu kan kalau waktunya itu kan karena di rumah, lo nggak boleh pergi. Alasannya either lo besok sekolah atau pokoknya malam lo harus di rumah. Nggak ada sih zaman dulu kita nongkrong sampai jam. Oh baru tahu gue. Iya benar. Tanya ke ini lu deh, paman lu. Gue pikir dari dulu tuh udah yang kayak pulang pagi. Ya mungkin ada sih yang pulang pagi, tapi gue pulang pagi tuh setelah kuliah. Gue SMP SMA nggak ngejalanin gue gitu. Kan nggak ada kendaraan juga. Lu mau jalan kaki, bis sudah nggak ada. Iya. Iya karena itu. Ya macam-macam halnya. Kalau rumah lo jauh ya lo harus pulang berarti. Tapi ngomongin hardcore-nya, apa yang ngebuat yang tadi ini tuh attitude gue banget yang pas sama hardcore? Apa yang ngebuat lo into banget? Kalau hardcore, kalau musik gue suka banget. Yang lebih dulu suka gitu ya, pasti metal. Pasti berangkatnya dari metal nih gue. Terus suka banget sama punk. Kalau dibilang pengen bikin punk, pengen. Tapi gue waktu itu lihat band hardcore, wih seru banget ya, semangat gini.
Kalau manggung energik, walaupun lihat foto-foto doang. Terus kalau gue baca liriknya, wah kok beda ya, membicarakan hal-hal yang lebih kayaknya Kelompok apa ya? lebih dalam tanda kutip lebih positif, lebih buat gue iya nih. Tapi berhubung gue juga gue suka banget punk, jadi Straight Answer tuh boin hardcore iya, boin punk iya. Jadi gue nggak mau kehilangan nih, gitu. Nah terus akhirnya gue tetap boin punk iya, boin hardcore iya. Kalau sekarang boin pop iya juga, iya. Gue semuanya mau gue. Tapi lu pernah kepikiran bikin band dengan genre lain nggak? Maksudnya bukan Straight Answer ya? Dengan kayak kesukaan lo kayak Morrissey, Oasis dan lain-lain. Gue pernah bikin band tribute sih, pernah bikin band Moses the Reason, bawain Morrissey aja. Itu berapa tahun yang lalu ya? 10 apa 12 tahun yang lalu. Gue pernah bikin khusus buat Morrissey. Udah nggak ada tapi. Udah nggak pernah main lagi. Terus kemarin gue sempat bikin band The Stone Roses. Pernah main 2 kali. Iya. Nggak lanjut lagi juga? Belum. Nanti pengen band yang lain kali. Tapi gue pengen bikin band pop gitu ya. Pengen gue. Lu pengen masuk TV nggak Mas tapi? Masuk TV? Yeah. Sebagai apa? Sebagai vokalis dari, maksudnya kan gini kita ngomongin hardcore kayak susah banget nih change untuk lo di dalam televisi atau mainstream media gitu. Tapi sebenarnya lo pengen gak sih? Ya dibilang pengen, cuma TV nggak tertarik sama gue kali. Ya gue sih ayo nggak masalah buat gue. Ayo aja. Tapi kalau misalnya lu udah di mainstream media tuh lu masih hardcore nggak sih? Pertanyaan gue itu. Ininya maksudnya gue nya. Kalau gue ya terserah mau dibilang enggak juga nggak apa-apa. Nggak masalah buat gue. Nggak masalah. Enggak ya udah nggak apa-apa. Iya ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa emang kalau gue ada di TV? Misalkan nih gini ya. Gue nggak ada di TV katakanlah dengan Straight Answer. Tapi gue ada di TV dengan teman makan, bedanya apa? Lah iya nggak? Lah sekarang kalau gue ada di TV misalkan karena kasus pencabulan, nah itu lain, iya. Gue nggak mau kalau itu, iya. Oke. Tapi bisa jelasin ke gue nggak? Dan teman-teman kita deh yang masih masih muda ini. Anjay. Hardcore tuh apa sih? Hardcore tuh musik. Ini penjelasannya mbak-mbak dan mas-mas kira-kira tahu musik punk nggak? Tahu musik punk nggak? Ya udah, kurang lebih hampir sama nih. Cuman kalau kalau jawaban yang agak sompral tapi bener ya. Biasanya hardcore tuh secara pakaian mereka lebih preppy, alias lebih rapi aja. Walau musiknya kurang lebih sama juga, tapi rambutnya nggak berdiri. Ya nggak gitulah ceritanya. Kurang lebih gitu. Jadi hampir sama aja. Dan semangat DIY-nya juga masih sama. Ya kalau di awalnya sebenarnya apapun itu ada pasti, ya dong, ya kan, semua dalam hal mau film juga ada, sampai ada film independen, bener gak? Iya kan, sama aja. Ya. Tapi gue tuh kayak itu sih ngerasa kayak lu bisa disebut dengan hardcore humble tuh kayaknya lu. Enggak ya. Ini ajaran nyokap gue juga kali ya. Cah, kamu harus. Gue pernah dimarahin sama nyokap dulu. Jadi gini, di rumah gue itu yang tinggal kan ada bokap, ada nyokap, gue, Simbo. Simbo ini adalah ibaratnya orang yang bantu-bantu di rumah gue, tapi dia sudah ikut dengan nyokap gue sebelum dia menikah. Jadi ada di keluarga itu sudah lama banget. Simbo ikut nih. Nah, di rumah gue kan, kalau di setiap rumah lah, kan kalau di dapur tuh pasti ada gelas dan piring dan sendok. Nah, gue tuh mau minum atau mau makan, gue lupa. Terus gue lama banget nih, nyokap gue nanya, kamu lama amat nyari apa sih? Aku mau makan, ceritanya gitu. Ya itu kan ada piring, ada sendok. Tapi sendok kita yang mana? Maksudnya apa? Kata nyokap gue. Iya, sendok kita yang mana? Atau ya itu kan sendok kita semua. Lo enggak, itu kan ada yang dipakai Simbo. Panggil gue langsung, sini kamu. Ini kita nggak boleh begitu ya, kita sama aja, nggak boleh kamu beda-bedain bla bla bla, nggak boleh. Sampai misalkan ada tukang minyak nih, gue bercandain nih, gue diusil banget waktu itu, kan minyak, gue teriak minumnya apa, minyak. Terus gue dimarahin juga, kamu nggak boleh ya, kamu harus orang tuh nggak boleh sama, harus nggak boleh beda-bedain itu. Jadi akhirnya dari situ, begitu ceritanya. Tapi balik ke hardcore, gue masih penasaran. Lu bisa jadi abang-abangan
yang enggak. Tapi kenapa lo nggak? Maksud gue apa Mungkin- yang memutus lo untuk tidak melanjutkan culture abang-abangan? Gak ngapain gue jadi gimana nih gue pakai apaan? Bawa tongkat, gimana? Tapi bawa air Tapi ini. lo ngerti poin gue nggak? Ya tapi Lo ngerti poin gue kan? sebenarnya gini sih. Ini kan yang gue jalanin ini adalah sesuatu yang emang beneran gue suka. Dan kalau dibilang karena hardcore, gue tuh juga banyak. Buat gue tuh hardcore udah lebih dari musik sih. Ini udah memberikan gue banyak hal. Kan gue bilang, gue punya harta yang paling banyak nih di dunia adalah temen. Itu karena musik, karena hardcore. Gue punya temen di mana aja. Yang mungkin gue belum punya cuma temen di Ghana. Sisanya gue punya gitu. Zimbabwe Ya nanti bisa kalau itu. Maksud gue gampang. Maksudnya gara itu gue punya nih sesuatu hal yang wah iya ya gitu. Jadi kalau dibilang menurut lu tadi gue melanjutkan itu, terus gue harus ngapain nih? Harus apa yang gue kerjakan untuk melanjutkan itu? Buat gue nih, dengan gue tetap straight answer, tetap ada aja. Sampai gue bilang misalkan gue bikin album nih, gue bicara kalau album isi intro semua gimana? Nggak masalah. Yang penting lu jangan bubar aja. Iya, ngomong-ngomong album, gue sekalian minta maaf nih. Harusnya SA tuh dari album udah 2 tahun yang lalu. 2021. Iya, labelnya gue rasa udah pundung nih, ngambek sama gue. Sanitar. Maaf, ya. Maaf ya Mas Kuku, tapi tahun ini rilis kok. Dengan Sanitar. Yes. Oke. Ditunggu. Ya, Straight Answer merilis album baru. intro semua. Kan nggak apa-apa, yang penting jangan bubar katanya. Oke. Kalau pertanyaannya apa yang akan ngebuat bubar? Kalau akan apa yang akan membuat Iya. SA bubar? Wah, SA tuh ibarat mobil udah tua ya, catnya udah ngelupas, lampunya mungkin udah nggak terang, bannya agak kempes, jalan udah berbet gitu, tapi tetap bisa jalan walaupun keadaan kayak gitu. Buat gua nih, nggak perlu terang, cukup redup, asal jangan padam. Itu aja. Jadi kalau dibilang SA, yang buat SA akan bubar, mungkin nanti akan bubar umur gue 60 tahun. 13 tahun dari sekarang. Mungkin. Karena lu Jadi DJ set aja ntar. Iya. Gampang lah. Kalau itu tenang gua, nggak terlalu gimana-gimana. tapi di Jesse tetap pakai helm ya. Iya, boleh. Tenang aja. Format bisa diganti, tenang aja. Oke, tadi lo bilang kayak hardcore ini ngebawa lo kemana aja sampai dengan solidaritas pada saat lo kena stroke itu. Iya. Tapi sorry banget, tapi gue penasaran visualisasi orang koma 2 minggu itu seperti apa dan rasanya seperti 2 minggu apa enggak sih Mas Aja? Enggak. Cepet. Ya nggak tahu ya. Yang gue rasain gitu. Yang gue inget sih waktu gue keadaan nggak sadar itu ya, koma, itu gue jalan kaki di padang pasir. Padang pasir mana lu kebayang? Ya, ya pokoknya gue jalan kaki nih padang pasir. Terus gue tapi kayak bilang sama diri gue sendiri, gue mau lurus kayak gue belok kiri, gue kanan, pokoknya gue nggak boleh berhenti, gue harus jalan aja. Gue jalan terus nih. Mungkin kalau gue berhenti, mungkin meninggal kali gue. Pokoknya gue harus jalan kaki pada saat itu. Jadi gue nggak tahu mau ngapain. Gue kan nggak tahu ya, ntar di sana entah ada oase atau enggak. Tapi gue harus jalan kemana aja. Terus gue inget, baru sekarang nih gue inget, itu ada mobil lewat. Lah iya ada mobil sih. Gue naik aja nih, gue bilang. Tapi gue nggak dikasih tumpangan, dia lewat aja. Bah sialan lu, gue bilang. Ntar gue kalau ketemu lu awas tuh, gue bilang. Gue jalan gue pikir kaki. lo memberhentikan mobil itu Iya, dan maksudnya mana? gini, dia lewat. Ya udah gue jalan aja. Tapi untung juga. Siapa Ya tahu? enggak ya, siapa ya enggak tahu. Ya nggak tahu sih. Siapa tahu Kurt Cobain. Iya, aduh. Yuk gabung gua lo. Ya udah nggak jadi untung. Siapa tahu? John Lennon. Wah, tambah aneh tuh pasti. Tambah Jangan aneh. ya. Iya. Sorry. Panas gak tapi Mas Aja pada saat itu? Nggak, itu Krias.
padang pasir. Jendelanya gue buka, jadi nggak panas-panas amat. Itu kan padang pasir gitu. Apa yang lo rasakan pada saat 2 minggu itu bersama padang pasir itu? Apa kalau bertemu orang lain kan? Ya ketemu orang-orang yang udah meninggal. Salah satunya ketemu nyokap gue. Yang gue. Ada interaksi? Enggak, tapi ya itu ketemu yang gue. Terus ketemu orang yang mungkin di atas yang gue kali ya. Yang tadi buyut-buyut gitu yang nggak kenal gue soalnya. Oh ya udah gue. Tapi kayak seolah-olah mereka gini. Ngomongnya itu kayak telepati aja. Ayo jalan lagi. Jalan terus. Jalan aja udah. Gue juga ingetnya gue nggak pakai sepatu tuh. Kalau dibilang panas nggak panas. Padahal panas ya harusnya. Oke, apa visual pertama yang lu lihat saat lu pertama kali Sadar. terbangun dari koma? Gue ceritain sih. Gue langsung minta Coca-Cola. Gue minta Coca-Cola dingin pakai es. Oh, soalnya panas habis dari padang pasir. Iya, haus nih. Tolonglah, kalau ada bagilah. Gitu. Minta Tapi kan Coca-Cola. gak boleh, pasti. Dah, gue baru masuk ICU berapa hari gue udah makan sate ayam. Iya, Coca-Cola tapi dapat gak? Sorry. Gue bener. nggak dikasih, nggak boleh emang. Iya. Kalaupun minum air putih aja cuma bisa diginin aja. Karena? Kalau orang baru siuman, dia nggak akan bisa, pasti akan berantakan tuh kalau minum. Jadi cuma dikasih di sini aja nih, airnya di pakai kapas misalnya, iya udah, gitu aja. Oke. Sampai gue mau kencing aja nggak boleh juga, maksudnya mau boker kan. Yang jagain gue bilang, Mas jangan aneh-aneh Mas, nggak bisa. Gue boker di sini nih kalau nggak boleh juga, gue bilang gitu. Wah udah macem-macem, gue ngeyel banget gue waktu di rumah sakit, kata orang ngeyel banget gue. Setelah itu di rumah sakit berapa lama, Mas? Nggak lama terus gue pulang. Nggak lama setelah itu gue pulang. Akhirnya gue di rumah dengan keadaan yang ngawur banget, ngomong ngaco banget. Itu juga ini kan cerita gini, banyak misalkan gue sama lo temenan udah lama banget ya. Terus kita ketemu, terus gue bilang, wah lo tega banget lo, gue habis sakit kemarin. Kalau nggak jenguk gue, ya lo gila. Gue mijitin lu nih di rumah, nih fotonya. Bohong lo ngedit lo. Iya, itu bahkan waktu gue sakit, itu kan Mas Bambang Pamungkas jenguk nih. Ketika dia datang, itu gue mikir tau nggak apa? Gila, gue udah sakit gini, anak-anak masih ngerjain gue aja. Jadi gue mikir gue dikirimin orang mirip Bambang Pamungkas. Jadi gue pikir bukan, gue aja ngomong bahasa Jawa, Mas Bambang bener, udah percaya kalau ini aku beneran. Iya. Bener. Gue pikir mirip dia doang. Saking gue mungkin usil, jadi gue pikiran gue jadi usil. Tapi apa yang, kalau penyakit itu apa sih yang nge-trigger, Mas? Darah tinggi sama kurang istirahat. Jadi apapun itu lo harus istirahat. Tuh guys. Oke guys. Iya guys. Pacar saya juga jarang tidur soal. Nyabu tuh. Benen, tolong nih. Iya, kalau lu abis nggak apa-apa, lu begadang, cuman lu harus istirahat. Kalau lu kurang istirahat, badan lu tidak mengurai. Apapun itu dia akan mengendap dan menjadi lebih banyak resikonya. Seperti handphone, kalau baterainya merah, lo nggak charge, dia nggak akan bisa buat yang lain nih, browsing nggak akan bisa ngadat aja dia. Begitu lo charge dia akan bisa lagi. Yang penting lo harus istirahat lagi. Istirahat, abis itu dehidrasi lo pasti kalau lo kurang tidur. Terus banyak cairan dan makan. Pesan gue sih itu aja. Semoga yang lain lu sehat. Anak-anak sekarang nih gue lihat, waduh kehidupannya brutal juga nih. Maksudnya lo harus istirahat juga. Jangan lupa tong poho. Jangan lupa. Mas Aji juga semoga sehat terus. Yang penting semuanya sehat. Karena tidur kan? Iya dong. Gue kan kayak Morfem. Tidur dimanapun. Iya. Gue beneran literally tidur di mana aja. Kalau gue bilang gue harus tidur, gue tidur. Nggak peduli gue kata orang. Misalkan gue tidur di sini nih. Bodo amat. Iya. Lu bisa tidur sekarang? Ya enggak juga. Ini kurang enak posisinya. Apa yang membedakan Mas Aca sebelum terkena stroke dan setelah?
Dulu gue adalah orang yang sangat temperamental, sangat banget. Sekarang mungkin gue lebih, ini salah satunya Gofar yang ngajarin nih. Gue sekarang adalah orang yang lebih gampang bersyukur daripada harus mengeluh. Jadi gue sekarang lebih gampang bersyukur aja. Kasaran nih misalkan, waduh gue nggak bisa makan jeroan nih, ya udah nggak apa-apa, gue masih bisa makan ikan bakar kok. Sate ayam. Ya nggak apa-apa buat gue, oke aja. Jadi gue bersyukur. Kalau dulu kan, aduh gimana ya, nggak, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Lo nggak akan, hidup lo nggak akan jalan kemana-mana, segitu-segitu aja terus. Udah mendingan lo bersyukur, lebih gampang ntar. Gampang, tenang aja. Jadi bapak banget ya kalau begini. Tapi soalnya bersyukur itu kayak kata-kata yang kelihatannya mudah tapi sebenarnya nggak mudah juga. Ya kalau lu tidak mau ikhlas dan bersyukur ya nggak akan bisa. Makanya terima aja, ikhlasnya dulu. Siap. Gitu. Siap baca. Tenang aja. Oke. Sekarang ngomongin makan. Boleh. Teman ini makan? baru. Boleh. Teman makan tuh 2019. Pas pandemi aja. Oh 2020. Iya ya, 20 ya. 2020 Iya, pandemi. iya itu deh. Itu karena SA jarang manggung kah? Enggak, sebenarnya waktu terus gue mikir gini ya, nggak tahu kenapa tuh gue tiba-tiba gue pengen bikin YouTube channel deh, cuman apa ya, hal yang ibaratnya kalau gue bikin adalah suatu hal yang gue nggak perlu belajar dan gue kayaknya gue udah tahu nih segini gitu, yaitu makan dan traveling. Ibaratnya gue pergi kemana gue tahu makanannya ini, atau kalau how to get there gue tahu harus naik apa, turun di mana. Ya itu minimal gue itu. Akhirnya gue bikin itu si teman makan itu. Dari pertama gue namanya teman makan, gue udah bikin yang rhyming banget tuh. Teman makan, rhyme. Ya, an dan an juga. Slogannya aswap, karena kalau ata kan asia, kalau aca aswap. Jadi bedanya gitu doang. Ya gue suka banget sih kalau pas lu makan tuh kayak jadi pengen makan juga tuh. Kayak yang lu makan apa sih? Oh, yang sama Ale di Tebet. Tupat sayur ya? Iya, itu gue pengen banget sih. Itu pagi-pagi tapi lo harus bangun. Itu dia susahnya. Tapi itu juga karena pengaruh nyokap. Iya, nyokap gue tuh yang lumayan banyak membuka. Kalau bokap gue dibilang soto tuh, dia lebih ke soto nih bidangnya. Kalau nyokap gue di bidang itu. Contohnya ngajak makan bami Gajah Mada tahun 80-an, nyokap gue, ini makan sini. Terus bokap gue gak mau kalah lagi waktu itu. Kita pulang nih habis makan bami Gajah. Wah iya tuh bapak udah makan tuh. Iya lo ajak gue dong, lu kenapa lo gak ngajak gue bilang. Ada gak tempat makan yang nyokap lo bawa dan lo inget banget selain bami Gajah Mada? Ada restoran steak namanya Gandis. Itu ada di Blok M ada. Itu restoran steak pakai hot plate, makannya udah pakai pisau tuh. Itu nyokap gue ngajarin, kamu pesennya sirloin ya, jangan pesen yang well done. Kalau bisa medium rare. Cuma kalau berhubung pakai hot plate, kalau pesan medium rare datangnya akan medium well. Karena dia udah terbakar lagi ntar. Jadi lu Iya, jadi akhirnya datang gitu. Itu nyokap gue yang ngajar, tempat yang sampai sekarang. Satu lagi ada nyokap gue, Ulala Cafe. Itu ajaran nyokap gue tuh. Dia bilang enak nih croissant. Enak nih. Makannya gini, pakai mentega kasih, pakai butter Iya. Wah, enak banget gue bilang. Iya. Itu yang tempat-tempat yang bersejarah yang ibaratnya yang nyokap gue ajarkan tuh itu. Ulala Cafe, Gandis. Ya. Oke, noted. Iya. Mantap. Tapi kenapa lu suka banget sama ayam? Kenapa ayam? Dulu tuh kalau mungkin secara ini ya, kalau zaman gue dulu tahun 80 makanan paling mewah tuh ayam. Racikan? Enggak, maksud gue di rumah makan ayam tuh mewah banget. Oke. Ibaratnya kalau nggak, berarti kan kalau nggak tempe, tahu atau ikan. Nah ayam tuh berarti mewah. Karena nggak mungkin nih beli daging. Ayam tuh udah levelnya udah paling mewah nih kalau zaman itu. Nah dan Simbo itu sampai sekarang sebenarnya itu adalah orang yang masak yang paling enak dalam hidup gue. Gue udah berapa kali ke Madiun mencoba melacak dia,
tapi nggak ketemu. Ya. Simbo ini, dia tinggal di Madiun. Gue udah cari, tanya-tanya orang semua segala macem, nggak ada yang tahu. Nama mboknya siapa? Namanya Ase Sutiem, panggilan Mbok Yo. Asik gue udah berapa kali ke Madiun, cari di tempat dia, rumah dia, nggak ada yang tahu. Facebook. Bis, Friendster. Itu kan biasa nyari di Facebook Mas aja. Siapa tahu ketemu. Ya enggak banget lah. Dia umurnya juga masih ada, kalau masih ada berapa ya? Udah banyak umurnya pasti. Jadi dia tuh masak, dia bikin sambel aja cuman pakai, kalau bahasa Jawa uyah lombok alias cabai sama garam doang udah enak. Dia masak segala macam enak. Nah si Mbok ini kalau masak ayam goreng terbaik, dan itu gue kalau misalkan sekolah dulu tahu nih misalkan masak ayam, gue kan pulang sekolah cepet Untuk karena makan gue ayam. makan ayam. Itu mewah soalnya buat gue makan. Jadi sampai sekarang kalau ditanya ayam goreng gue, wah, tadi malam nih Stranger manggung ya, dikasih lah makan nih, dapat kan 10 kotak nih. Gue tanya, Tuk, apaan tuh kalau nggak tuh? Ayam goreng Mas, mantep, gue langsung gitu. Gue udah nggak peduli tuh mau ayam apa, kayak ayam goreng aja pokoknya. Sini bagi gue 2, gue langsung gitu aja. Oke, makanya makanan kita hari ini nasi dan ayam goreng. Mantep. Terus nyokap gue, Asuap. nyokap gue kalau masak nih, dia suka masak sayap ayam itu di oven, masuk. Kalau zaman sekarang masih ada nggak sih Pyrex tuh, piring yang buat bisa masak di oven. Itu pakai kecap. Jadi si sayap ayam itu seperti dipanggang dengan saus kecap dan wah. Lapar ya? Oke. Makanya lu Apa tuh? makan roti bakar di Santa. Oh iya, ngomong apa namanya? Toasty. Toasty. Iya. Oh iya. Sip, nanti gue 2, 3, juga beli 2, 3 merchandise. Bisa. Apa namanya Mas? Here to stay. Here to HTS. stay. Habis itu makan toasty. Toasty. Enak tuh. Oke, di Pasar Santa ya. Sebenarnya gue kalau ditanya, gue tuh hanya berusaha di bidang yang gue suka. Kalau baju, ya hardcore gue suka. Iya kan. Kedua makanan. Mungkin kalau gue punya duit ratusan juta nih, gue buka tours and travel. Gue suka jalan-jalan. Apa namanya? Nggak tahu. Pokoknya travel cemas gue bikin. Jadi yang punya duit sejuta tenang aja bisa. Gue bilang jalan-jalan. Oke, kita doakan juga ya. Iya. Tour and travel ya. Iya. Pokoknya masalah jalan-jalan, lu jangan kebanyakan mikir deh. Waduh, ntar ngintip di mana, ntar lu tenang aja, lu berangkat dulu aja udah. Oke. Tenang. Kalau gue selalu gitu soalnya. Gue sering tuh pergi nggak bawa duit, sering banget. Ya nggak usah jangan dicontoh juga. Cuman buat gue, maksud gue kalau lo mau pergi, emang lo mau banget, ya lo pergi. Itu aja. Tenang aja. Oke, noted. Ini kita lanjut ke part 2. Boleh. Ketika lo udah mengkonsumsi itu dan lo tiba-tiba berhenti tanpa ada kayak apa sih kalau penurunan itu namanya? Apaan? Apa? Down. Apa? Pertandingan itu kan seperti acara musik. Bener gak? Stadion itu kan seperti venue. Ada tim yang bertanding, itu seperti band yang bermain. Kalau acara berarti kan ibaratnya lo udah ada keamanan, udah ada apa. Kalau ada yang nyopet nih misalnya, kan ditangkap nih. Lah kalau di stadion ribut, kenapa sampai ada yang meninggal? Kenapa orang bisa ribut maksud gue?